Setelah menambahkan asam sulfat, dilanjutkan dengan memipet asam nitrat sejumlah 5,5 ml. Selanjutnya ditambahkan ke dalam labu Erlenmeyer dalam penangas tadi. Setelah kedua asam ditambahkan, labu Erlenmeyer diaduk perlahan sambil tetap ditempatkan dalam penangas es. Tahapan selanjutnya yaitu proses reaksi nitrasi. Sebelum melakukan proses reaksi, kita perlu mempersiapkan sejumlah Ibu, maaf. 5 gram naftalen. Ibu, maaf, videonya nggak jalan, Bu, please. Oh, sebentar. Selanjutnya, reaktor utama dirangkai dan dicek aliran air pendinginnya. Selanjutnya, Dari kapan nge-freeze 5 gram ya? naftalen. Dari masukin HNO3, Bu. Proses pemindahan naftalen ke dalam reaktor utama harus dilakukan dengan hati-hati. Dari sini kah? Iya, Bu. Setelah menambahkan asam sulfat, dilanjutkan dengan memipet asam nitrat sejumlah 5,5 ml. Selanjutnya ditambahkan ke dalam labu Erlenmeyer dalam penangas tadi. Setelah kedua asam ditambahkan, labu Erlenmeyer diaduk perlahan sambil tetap ditempatkan dalam penangas es. Tahapan selanjutnya yaitu proses reaksi nitrasi. Sebelum melakukan proses reaksi, kita perlu mempersiapkan sejumlah 5 gram naftalen. Selanjutnya, reaktor utama dirangkai dan dicek aliran air pendinginnya. Selanjutnya, 5 gram naftalen yang sudah ditimbang tadi dipindahkan ke dalam reaktor utama. Proses pemindahan naftalen ke dalam reaktor utama harus dilakukan dengan hati-hati dan perlahan agar seluruh padatan dapat dimasukkan ke dalam reaktor dan tidak ada padatan yang terbuang atau tercecer. Selanjutnya, campuran asam dingin di dalam labu Erlenmeyer dipindahkan ke dalam reaktor utama dengan menggunakan pipet tetes. Kondisi di dalam reaktor utama, temperaturnya harus dijaga pada rentang 35-50 derajat Celcius. Dan motor pengaduk dioperasikan dengan kecepatan 125 hingga 150 rpm. Setelah seluruh campuran asam dipindahkan ke dalam reaktor, tutup reaktor dengan gelas kaca, kemudian naikkan temperatur dalam penangas air
dan temperatur dijaga pada rentang 65 sampai 10 derajat Celcius sambil diaduk selama 1 jam. Selama proses reaksi akan terbentuk uap berwarna kuning kecoklatan. Setelah reaksi nitrasi selesai, pengadukan kemudian dihentikan dan reaktor didinginkan selama 15 menit. Untuk mempercepat proses pendinginan, reaktor dapat direndam ke dalam air dingin. Setelah dipastikan dingin, rangkaian reaktor dapat dilepas dengan terlebih dahulu melepas kondensor, kemudian termometer, dan jangan lupa setelah melepas beberapa bagian, bambu leher 4 atau reaktor utama ditutup dengan gelas kaca atau aluminium foil. Selanjutnya, isi dalam reaktor dipindahkan sambil disaring. Pada penyaringan ini, filtrat yang berisi sisa campuran asam dibuang dan diperoleh kristal nitronaftalen yang masih bercampur dengan pengotor. Kristal alfa nitronaftalen hasil penyaringan tadi selanjutnya dipindahkan ke dalam gelas kimia, kemudian dibilas dengan aqueous mendidih, sehingga kristal alfa nitronaftalen tadi dapat terlarut dari kertas sari. Kemudian larutan ini didinginkan untuk nantinya disaring kembali dengan menggunakan corong Bachner dan kertas saring yang sudah ditimbang. Selanjutnya, siapkan rangkaian alat penyaringan menggunakan corong Bachner. Pasangkan water jet pump ke dalam keran. Kemudian sambungkan selang dengan labu isap. Buka keran air secara perlahan dan pastikan fungsi vakum untuk menghisap dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, saring kristal alfa nitronaftalen yang sudah terbentuk. Padatan nitronaftalen yang masih tertinggal di gelas kimia dapat dibilas dengan aqua. Berikut adalah kristal alfa nitronaftalen yang diperoleh. Selanjutnya, kristal diuji titik lelehnya, kemudian dibandingkan dengan literatur. Demikian video praktikum modul reaksi nitrasi sintesis. Ya, jadi tadi videonya nanti bisa kalian akses juga di e-learning ketika mau praktikum nanti. Ya, barangkali udah lupa yang mau praktikumnya, terutama yang kebagiannya bukan minggu depan ya. Minggu depan ada yang langsung kebagian ini juga. Nah, silahkan kalau dari video apakah ada yang
ingin dikonfirmasi atau ditanyakan. Sebenarnya tadi yang terakhir itu belum tuntas sih ya. Tadi itu harusnya nanti tetap dikeringin dulu ya, nggak langsung. Kan udah ditimbang dulu ya kertas saringnya ya. Di yang tahap terakhir yang pakai corong Bahner tadi, terus kita keringkan dulu di desikator, baru nanti ditimbang lagi. Nah, kemudian diuji titik leleh seperti kemarin yang bikin tawas itu. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian dihitung juga yield-nya ya. Yield-nya, nah kalian nanti lihat apa namanya reaksinya secara stoikiometrik. Nah, kemudian nanti dihitung untuk ngitung yield-nya massa alfa nitronaftalen. Hasil percobaan dibagi dengan massa alfa nitronaftalen teoritis dikali dengan 100% ya. Reaksinya nanti dicek lagi, di job sheet juga ada sih. Nah, reaksi secara keseluruhannya seperti ini ya. Gitu. Di reaksi secara keseluruhannya di sini nggak terlihat ada H2SO4-nya sih sebetulnya, karena nanti yang jadi apa namanya agen nitrasinya kan sebenarnya asam nitratnya ini, tapi H2SO4 ini kalau kalian perhatikan ya, kita kembali lihat ke mekanisme reaksinya, tanpa H2SO4 tuh nanti tidak akan terbentuk elektrofiliknya ya. Si NO, nitril ionnya itu loh, NO2+ tadi, itu akan terbentuk tuh kalau kita kasih H2SO4. Nah, ya, tuh. NO3 dengan H2SO4 ini yang menyebabkan ada ion nitrilnya. Dari ion nitrilnya ini yang nantinya akan menyerang gugus H ya. Ini akan menyerang gugus H sehingga lihat ini salah satu cincin ikatannya ada yang terbuka, baru nanti terbentuk alfa nitronaftalen. Seperti itu. Kemudian tadi juga ada faktor-faktor itu ya yang belum saya jelaskan. Ini ada DVS. Nah, ini faktor-faktornya. Komposisi mix acid, jadi asam nitrat dengan asam sulfat ya. Itu komposisinya. Tadi kan bisa dilihat di video di awal dimasukin asam nitratnya sekian mili, asam sulfatnya sekian mili. Nah, itu kan bisa dilihat nanti kalau untuk penelitian komposisi mix acid ini tuh bisa divariasikan, kemudian dicari mana yang menghasilkan yield dari alfa nitronaftalen yang paling besar. Kemudian kalau HNO3 rasionya, rasio asam nitratnya itu maksudnya terhadap bahan bakunya. Jadi terhadap naftalennya berapa. Nah, ini tuh artinya sebetulnya menentukan jumlah nitril ionnya atau Na2+-nya yang harus tersedia supaya kita pengen bahan baku kita naftalen tuh semua terkonversi menjadi alfa nitronaftalen seluruhnya atau seoptimal mungkin gitu kan. Gitu. Misalnya yield-nya kita nggak terlalu besar karena emang kita menyediakan HNO3-nya ternyata kurang gitu. Jadi tidak ke apa namanya? Artinya jumlah ion nitrilnya ini yang kurang. Nah, selain dari rasionya terhadap asam nitrat, asam sulfat yang digunakan tuh konsentrasinya itu juga mempengaruhi. Nah, jadi kalau asam sulfat yang dipakai ini hati-hati dalam proses nitrasi ini cukup pekat ya. Nah, soalnya kenapa? Kalau di bawah 86% itu ionisasi asam nitratnya nanti sangat kecil tadi di reaksi substitusi elektrofiliknya tadi itu loh. Nah, jadi apa namanya? Sebisa mungkin konsentrasi asam sulfat yang dipakai itu di atas 94% ya, karena dari penelitian itu pokoknya lebih dari 90% itu akan menghasilkan ionisasi asam nitrat yang semakin besar. Artinya ion nitril yang akan dihasilkan akan besar. Itu yang akan kita reaksikan dengan bahan baku kita atau naftalennya. Nah, kemudian DVS itu dehydrating value of sulfuric acid, itu perbandingan antara asam sulfat dengan air ya. Kalau yang pertama komposisi asam sulfat dengan nitrat, kalau ini asam sulfatnya dengan air di akhir proses nitrasi. Nah, nilai DVS dari proses nitrasi naftalen itu biasanya 2,04. Nah, sebetulnya ini rumusnya itu ini. Gitu. Oke, mungkin itu ya. Kalau tadi dari videonya di sini juga ada gambarnya.
tadi dilihat ada motor, kemudian ada kondensor, kemudian kita pasang juga tadi ada termometer ya, kemudian tabung CaCl2 ini tadi karena nanti kita tuh akan menghasilkan uap gitu ya, kemudian dengan kondensor ini, nah di sini tuh juga ada CaCl2 ya untuk sebagai apa namanya penyaringnya, jadi tidak lepas ke luar gitu. Sudah jam 8, ada pertanyaan? Sudah Ibu izin saya bertanya. mau bertanya. Oh iya, siapa tuh? Dani sama siapa tuh? Salsabila, Bu. Ya, gimana? Salsabila. Tadi kan yang waktu dicampurkan asam dengan aquades harus di dalam es gitu ya, Bu. Itu fungsinya untuk apa ya, Bu? Terus, Bu, kan Oh tadi iya. Ibu bilang apa sih volume dari HNO3 dan H2SO4 itu kan kalau dalam penelitian bisa dicari mana volume yang bisa menghasilkan alpha nitronaphthalen yang maksimal. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, Bu, untuk HNO3 dan H2SO4-nya tuh volumenya sekian. Apakah volumenya itu sudah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa akan menghasilkan alpha nitronaphthalen yang maksimal atau bagaimana ya, Bu? Oke, terima kasih Salsabila. Bagus ya pertanyaannya, berarti jeli ya. Tadi ada kenapa sebelum-sebelumnya kita kalau nyampur-nyampurin nggak pakai penangas es seperti itu. Biasanya penangasnya pakai penangas pemanas gitu ya, pakai water bed gitu. Nah, kalau tadi karena kita pakai asam-asam yang pekat-pekat semua tuh, asam nitratnya juga kan pakai yang 65, asam sulfatnya di atas 90. Nah, kemungkinan itu akan menghasilkan panas ya, sehingga kita mereaksikannya itu di dalam penangas es. Tuh. Yang kedua, betul tadi reaksinya itu komposisi dari mix acidnya itu akan berpengaruh, dan yang akan kita gunakan ini merupakan dari hasil penelitian sebelumnya, ini hasil yang terbaik gitu. Jadi sebetulnya tadinya ini penelitian dari Bu Rintis ya kalau nggak salah ya. Jadi modul ini tuh luaran dari sebuah penelitian gitu. Jadi ada beberapa variasi dan yang paling optimal itu di komposisi yang kita terapkan di praktikum modul ini. Tuh, cukup menjawab? Oh iya, Bu, mau bertanya lagi. Jadi kan berarti ini sudah yang maksimal. Nanti kalau misalnya hasilnya kita saat praktikum ternyata yield-nya masih rendah, apakah komposisi mixed acid ini bisa dijadikan alasan kurang tepat gitu, Bu, volumenya atau bagaimana? Bisa jadi, karena ini kan paling optimal di antara rentang variasi yang dilakukan saat itu ya. Saat itu sebetulnya kan bisa aja ada komposisi yang di luar itu yang bisa kita variasikan juga dan mungkin yield-nya lebih besar. Ya, walaupun maksimal dari penelitian itu juga tetap yield-nya sebetulnya nggak besar-besar amat juga sih. Nanti kita lihat ya yield-nya yang dihasilkan berapa. Boleh, selain komposisi bisa juga faktor yang lainnya tadi sebetulnya. Arah pembahasan kita nanti ke arah situ. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Sama Dani ya, silahkan. Ibu tadi kan ada kristal yang nempel di kertas saring terus dilarutin sama aquades yang panas gitu ya. Nah itu biasanya ditunggu berapa lama, Ibu? Apanya, nunggu Untuk apanya? menjadi kristal lagi gitu. Kan tadi dilarutin dulu gitu. Dari kertas Oh, saring enggak dari sih. di video. Iya, tadi di video juga nggak kelihatan dilarutin pakai air panas kemudian sampai larut ya sebetulnya ya. Sebetulnya tadi itu dia untuk air panas itu untuk melarutkan yang pengotornya sebetulnya, bukan melarutkan kristalnya sebetulnya. Bisa dicek lagi ya, alpha nitronaphthalen itu sebetulnya larutnya di apa tadi yang kita lihat di awal tuh di presentasi saya ya. Jadi seperti biasa kayak yang kemarin kita praktikum tawas kayak gitu, 2 tahap pencucian itu kan ya, ada yang alkohol sama yang aquades ya. Yang alkohol itu nanti untuk mengangkat air, jadi yang aquadesnya dulu, aquades. Kalau yang ini kita pakai yang panas, kalau waktu tawas itu kan nggak pakai yang panas ya. Nah, itu melarutkan yang pengotornya. Nah nanti kan tersisa air
dilarutkan lagi dengan alkohol untuk menguapkan lagi si airnya supaya tinggal tawasnya aja gitu. Tapi ini tuh sebetulnya bukan untuk melarutkan tawas untuk melarutkan si nitronaftalennya kemudian kita biarkan lagi jadi kristal. Nggak sampai larut kok. Gitu. Oh iya Bu, kirain sampai larut gitu sih kristal Iya, nitronaftalennya. enggak. Udah, cukup mungkin ya. Saya korupsi waktu Pak Robin nih. Cukup ya. Nanti kita lebih lanjut tanya-tanya lagi pas praktikum boleh. Ya, yang kebagian minggu depan praktikum kelompok berapa saya juga lupa. Ya, semoga bisa lebih kebayang. Persiapannya tadi ingat di sini kita akan bermain dengan asam-asam yang cukup lebih pekat daripada yang sebelumnya. Jadi ya mohon dijaga keselamatan kerjanya ya, lebih hati-hati lagi, bekerjanya juga jangan terlalu banyak bergurau gitu ya. Dan jangan lupa APD-nya. Oke. Segitu dulu mungkin dari saya. Terima kasih, bisa dilanjutkan oleh Pak Robi, silahkan. Pak Robi. Halo Pak Robi, udah standby kah? Ya, halo. Ya. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Keri. Sudah saya mau ngasih ini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Kita akan briefing ya tentang praktikum SOA modul sulfonasi naftalen ya. Ini kebetulan saya lagi sementara di luar ya. Ada yang bisa share ininya? Job sheet-nya? Halo? Ya, ada yang bisa bantu share job sheet-nya perwakilan kelas ini? Perwakilan ini siapa? Oke, Ihsan Amal ya. Oke. Coba buka sulfonasi naftalen. Ya, dibesarin. Iya, oke. Jadi praktikumnya ini judulnya sulfonasi naftalen. Ini termasuk sintesis senyawa organik ya. Karena naftalen itu termasuk senyawa organik. Jadi sudah belajar ya. Ada senyawa organik, ada senyawa anorganik. Nah, untuk yang sebelum UTS kemarin itu senyawa anorganik dan sekarang kita masuk ke senyawa organik. So, salah satunya adalah sulfonasi naftalen. Nah, naftalen itu termasuk senyawa aromatik, ya, senyawa aromatik yang kemudian akan dimodifikasi ya, dimasukkan gugus sulfonat, ya, gugus sulfonat sehingga nantinya akan menjadi naftalen sulfonat, ya, akan menjadi naftalen sulfonat. Nah, kemudian jadi bahan bakunya sendiri itu adalah
naftalen ya. Nah, untuk sulfonasi ini banyak ya, banyak diaplikasikan di industri. Dan salah satunya adalah misalkan ini pembentukan lignin sulfonat ya. Jadi lignin ditambahkan gugus sulfonat di situ. Kemudian untuk prosesnya sendiri dia menggunakan bahan agent berupa asam sulfat pekat ya. Jadi harus asam sulfat yang pekat agar reaksinya dapat berlangsung. Dan reaksinya sendiri dia bisa berlangsung pada temperatur yang kurang dari 80 derajat Celcius dan dia tekanan atmosfer saja ya. Jadi nggak perlu, jadi termasuk proses yang mudah dilaksanakan di lab, sehingga ini nanti modul ini salah satu modul yang boring, benar ya? Betul, Pak. Betul, Ya, Pak. jadi modul sulfonasi naftalen ini akan dipraktikkan langsung di lab Satpros ya. Nah, jadi karena dia cenderung cocok dan aman diterapkan ya di lab ya. Kemudian untuk modulnya kenapa tadi lihat ya. Nah, nah ini untuk lanjut saja, ini aplikasinya ya, aplikasi dari reaksi sulfonasi. Kemudian ini bahan bakunya bisa benzen dan turunannya termasuk naftalen. Naftalen itu turunan dari benzen. Jadi dia senyawa aromatik, dua cincin aromatik ya, naftalen itu ya. Oke, coba ke bawah ya. Nah, kemudian ini ya, agen yang bisa digunakan untuk proses sulfonasi itu agen yang bisa mengandung gugus sulfonat ya. Termasuk di sini ada SO3 ya, SO3, kemudian asam sulfat pekat ya. Karena nanti dia akan membentuk gugus sulfonat. Gugus sulfonat itu apa? SO3 ya, SO3. SO3H ya. Itu gugus sulfonat. Nanti dia akan berikatan dengan cincin aromatik, baik itu benzen maupun yang dalam praktikum ini adalah naftalen ya. Jadi ini agennya yang bisa dipakai ya. Dalam praktikum kita di sini kita menggunakan asam sulfat pekat. Nah, ini berbeda-beda ya. Nah, biasanya kenapa digunakan ini, karena kita butuh untuk membentuk alfa naftalen sulfonat nantinya ya. Yang akan kita bentuk adalah senyawa alfa naftalen sulfonat, dan ini harus kita perhatikan perhatikan kondisi operasinya ya, karena nanti kondisi operasinya nanti akan menentukan produk yang terbentuk. Nah, dia seperti misalkan temperatur ini nanti akan berpengaruh pada letak gugus sulfonatnya. Jadi di mana dia gugus sulfonat mengikat pada bahan baku, terikat pada bahan baku, dia ditentukan oleh salah satunya adalah temperatur ya. Jadi temperatur operasi ini salah satu faktor yang mempengaruhi dari reaksi sulfonasi ya. Kemudian nanti H2SO4 dia akan menyediakan elektrofil SO3 agar reaksinya dia berlangsung. Elektrofil apa? Ini nanti kalian lihat ya. Jadi dia SO3 ini memiliki daya afinitas yang tinggi. Oke, itu teori saja ya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini perbandingan proses sulfonasi dengan menggunakan agen H2SO4 dan oleum ya. Jadi ini kalau menggunakan oleum dia reaksinya bisa cepat sekali ya. Nah, ini udah sempat kita menggunakan sempat lambat saja. Kemudian ini kalau oleum dia akan sangat eksotermis, artinya dia akan melepaskan panas ya. Sedangkan H2SO4 nah dia di sini masih butuh panas untuk reaksinya ya. Untuk reaksinya berlangsung butuh panas,
sehingga nanti akan ada pemanasan di situ. Kemudian, nah ini perbedaan-perbedaannya ya. Nah, termasuk kelarutan dalam parut organik. Kalau yang H2SO4 nanti dia akan sangat rendah, sementara yang oleum larut. Nah, ini untuk persamaan reaksinya ya. Persamaan reaksi dari sulfonasi senyawa aromatik menggunakan agen oleum. Nah, ini kalau menggunakan agennya oleum ya. Oke, jadi dia akan mengikat SO3H gugus sulfonat kepada gugus R. R itu aromatik ya, gugus aromatiknya. Dan kemudian akan ada sisa H2SO4. Nah, ini untuk kinetika reaksinya seperti ini ya, menggunakan agen oleum. Dia konsentrasi dari SO3 dan juga konsentrasi dari RH ya. Oke, lanjut ke bawah. Halo. Nah, ini ya. Nah, ini kalau dia reaksi tadi, maka dia akan kecepatan reaksinya akan berbanding lurus dengan konsentrasi bahan baku, ARH, dan juga SO3. Kalau menggunakan agen H2SO4 dalam lab, maka reaksinya seperti ini. Seperti yang di bawah, dia akan membentuk SO3H dan ada air yang dihasilkan. Sementara tadi kalau menggunakan agen oleum, maka akan ada H2SO4 sisa ya. Sementara kalau di sini kita menggunakan H2SO4 sehingga nanti akan hasilnya adalah produk dan air. Itu yang diharapkan ya. Kemudian kinetika reaksinya dia karena menggunakan air, maka kecepatan reaksinya akan berbanding terbalik dengan kuadrat dari konsentrasi air ya. Sehingga nanti dia akan melambat ya. Makanya tadi kalau menggunakan oleum dia sangat cepat, lebih cepat dibandingkan dengan reaksi yang menggunakan asam sulfat pekat ya. Nah kemudian reaksinya, nah ini reaksinya endoterm ya. Reaksi endoterm membutuhkan panas, temperaturnya kalau menggunakan asam sulfat pekat dia dapat berlangsung pada kurang dari 50 derajat Celcius, sehingga lebih cocok kita terapkan. Jadi kenapa kita menggunakan H2SO4 pekat? Jadi lebih cocok kita terapkan di lab untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran karena dia kondisi prosesnya tidak ekstrim ya. Jadi dia temperaturnya masih standar, bisa kurang dari 50 derajat Celcius. Oke, itu untuk reaksinya ya. Karena nanti kalau misalkan temperaturnya lebih tinggi, dia bisa terbentuk beta naftalen sulfonat ya. Jadi seperti tadi yang saya singgung bahwa pengaruh temperatur itu akan menentukan dari gugus sulfonat yang terikat pada naftalen ya. Oke, ini ya, jadi makanya dia aman. Nah, ini penjelasannya dia cocok dan aman ya, karena dia kondisi operasinya tidak ekstrim ya. Oke, ke bawah, lanjut ke bawah. Nah, kemudian bagaimana mekanismenya? Jadi mekanismenya itu nanti dia akan mengubah naftalen menjadi senyawa alfa naftalen sulfonat. Yang reaksinya ini adalah reaksi substitusi elektrofilik ya. Nanti kalian lebih perdalam lagi apa itu. Ini termasuk reaksi organik ya, reaksi substitusi elektrofilik. Elektrofilik, ada yang tahu elektrofilik apa? Halo? Belum tahu, Pak. Ya, dari katanya ya, kalian bisa prediksi deh ya, dari katanya elektro, berarti dia elektrofilik, suka elektron ya. Jadi kalau nukleofil, dia nukleo berarti dia suka inti ya. Jadi dia reaksi yang akan membutuhkan senyawa yang mengikat elektron di situ ya. Nah, dia temperatur operasinya lebih rendah kalau menggunakan H2SO4 tadi dibanding, dan
untuk membentuk alfa nitrosulfonat, dia membutuhkan temperatur operasi yang lebih rendah dibandingkan untuk membentuk beta naftalen sulfonat. Nah, ini dia strukturnya ya, alfa naftalen sulfonat dan beta naftalen sulfonat. Kalau alfa berarti dia terikat di atom alfa ya. Kemudian kalau beta berarti gugus sulfonatnya terikat di atom beta ya. Nanti kalian cari apa itu atom C alfa dan juga beta ya. Nanti kalian bisa cari ya. Jika kalian ingin mempelajari ini ya lebih dalam ya. Tapi ini bagian dari kimia organik ya. Oke. Lanjut, jadi mekanismenya seperti ini. Nanti dia akan H4 dia akan membentuk elektrofilik SO3. Elektrofilik SO3 artinya elektrofilik ini dia akan berikatan dengan spesies yang penuh dengan yang ada elektronnya gitu ya. Jadi intinya dia akan berikatan tertarik yang menyediakan elektron. Nah, elektrofilik. Nah, kalau misalkan dia nukleofilik, maka dia akan cenderung berikatan dengan yang bermuatan positif karena dia suka inti ya, intinya suka suka inti, suka pusat. Namanya nukleofil. Sedangkan ini adalah elektrofilik. Jadi dia akan lebih tertarik kepada spesies yang menyediakan elektron di sini ya. Dalam hal ini adalah senyawa aromatik ya. Senyawa aromatik maka SO3 elektrofilik ini dia akan terikat tertarik pada senyawa aromatik ya. Pada tahap ini terjadi penguraian asam sulfat. Nah, ini pertamanya asam sulfat dia terurai menjadi elektrofilik SO3 dan juga ada sisa ion ya, sisa ion anion HSO4-. Kemudian nanti akan terjadi serangan ya oleh elektrofilik. Dia akan menyerang senyawa naftalen ya, senyawa naftalen sehingga berikatan. Berikatan ini mekanismenya ya. Ini mekanisme reaksi senyawa organik. Ini seperti ini dia mengikat dulu SO3, SO3-nya karena dia berikatan. Nah, ini ya. Ini dia SO3 masuk. SO3 masuk berikatan, kemudian dia akan elektronnya dia akan berlebih sehingga dia muatannya minus ya, minus. Kemudian masih ada SO4-. Dia akan berikatan lagi dengan senyawa aromatik yang tadi mengikat SO3 sehingga nanti akan dia akan menghasilkan H2SO4 ya. Kemudian nanti SO3-nya akan berikatan dengan H3O+ sehingga hanya masuk menjadi SO3H sehingga minusnya hilang ya, menjadi netral, dan H2O-nya juga H3O+-nya kehilangan H+-nya sehingga menjadi H2O netral ya. Oke, jadi bisa lihat ini mekanismenya, nanti kalian bisa jelaskan ya. Kemudian reaksi keseluruhan, nah seperti ini ya, ini reaksi keseluruhan, sedangkan yang di atas itu adalah mekanismenya. Bagaimana mekanisme penyerangan senyawa naftalen oleh elektrofilik SO3 ya. Nah, jadi nanti kalian harus tahu reaksinya apa. Ini naftalennya C10H8 direaksikan dengan H2SO4 nanti akan menghasilkan alfa naftalen sulfonat ya. Nah, kalau kita inginkan beta naftalen sulfonat maka kita tinggikan temperaturnya ya. Tergantung dari temperatur reaksinya. Nah, ini lanjut ke bawah. Ini yang kalian baca ya. Nah, ini faktor-faktornya. Faktor yang mempengaruhi dari proses sulfonasi. Di antaranya adalah konsentrasi SO3-nya ya pada sulfonating agent ya. Nah, ini dia tergantung konsentrasinya juga ya. Nah, kalau misalkan dia menggunakan H2SO4, dia akan terbentuk air sebagai produk sampingnya reaksi tadi. Nah, kemudian air yang terbentuk ini dia bisa menurunkan konsentrasi asam ya, sehingga nantinya
kecepatan reaksinya menurun. Nah, kalau sudah habis maka reaksinya akan berhenti ya. Beda dengan tadi yang kalau dia pakai oleum ya, oleum murni ya, oleum. Nah, kalau dia pakai oleum dia reaksinya lebih cepat. Sementara kalau SO3 H2SO4 karena SO3-nya sudah habis, dia akan reaksi akan berhenti ya. Yang tadi karena dia hanya menghasilkan air ya. Sementara kalau dia oleum tadi dia menghasilkan H2SO4 yang bisa menjadi agent dari reaksi sulfonasi lagi ya. Sehingga kenapa kecepatan reaksi yang menggunakan oleum lebih tinggi dibandingkan kecepatan reaksi yang menggunakan asam sulfat pekat ya. Nah, ini konsentrasi SO3 minimum yang diperlukan saja ya. Nah, ini kebutuhan asam untuk mensulfonat 1 mol ini persamaannya ya, persamaan untuk mensulfonasi 1 mol senyawa organik dalam hal ini naftalen. Ini nanti kalian bisa latihan gitu ya. Dengan X ini adalah berat asam dalam gram dan alfa adalah banyaknya SO3 dalam H2SO4 kemudian dalam persen. Nah, setiap senyawa organik memiliki nilai P yang berbeda-beda. Nilai P ini konsentrasi minimum tadi ya, konsentrasi minimum. Nah, nilai P misalkan untuk naftalen akan berbeda dengan nitrobenzen ya. Sehingga berapa yang dibutuhkan H2SO4-nya akan berbeda-beda ya. Kemudian selain itu yang berpengaruh adalah temperatur operasi. Temperatur operasinya ini tadi. Nah, dia akan membentuk alfa dan beta naftalen sulfonat tergantung pada temperaturnya. Ya. Nah, ini pengaruh temperaturnya dapat kalian lihat. Kalau 80 derajat Celcius, dia akan membentuk asam 1 naftalen sulfonat dan asam 2 naftalen sulfonat. Ya, hanya saja kalau dia 80 derajat Celcius lebih rendah maka akan lebih banyak yang terbentuk asam 1 naftalen sulfonat atau asam alfa naftalen sulfonat. Ini alfa dan beta ya. Nah, lihat reaksinya bolak-balik ya, reversible, tapi dia akan cenderung banyak memproduksi asam alfa naftalen sulfonat ya, 91%. Nah, berbeda ketika reaksinya dinaikkan temperaturnya maksudnya. Ketika dinaikkan menjadi 160 derajat Celcius maka akan lebih banyak bergeser ke arah beta naftalen sulfonat atau asam 2 naftalen sulfonat. Dia sekitar 85% ya. Dari itu. Nah, tapi dalam praktiknya nanti kalian akan membuat asam alfa naftalen sulfonat sehingga nanti temperaturnya temperatur yang di bawah 100 derajat Celcius ya. Oke. Lanjut. Nah, ini pengaruh temperatur ya. Bagaimana pengaruh temperatur? Di tiap temperatur ini berdasarkan penelitian ya. Jadi ini datanya berdasarkan penelitian. Nah, ini penelitiannya juga sudah dilakukan oleh dosen di Polban, Burintis ya, Burintis, dosen di SOA ini juga ya, Burintis. Ada jurnalnya, nanti kalian bisa cari jurnalnya. Kalian bisa download, kalian bisa cari jurnal Fluida tentang sulfonasi naftalen di situ ya. Untuk sulfonasi naftalen untuk tambahan bacaan kalian, referensi kalian ya. Nah, ini juga dari penelitian, jadi tiap temperatur yang berbeda dia akan menghasilkan komposisi perbandingan alfa dan beta yang berbeda ya. Semakin tinggi temperatur maka bisa kalian lihat konsentrasi alfa naftalen sulfonatnya semakin berkurang, sementara beta naftalen sulfonatnya semakin naik ya. Jadi ini ya, dia akan asam alfa naftalen sulfonat akan lebih cepat terbentuk pada temperatur yang lebih rendah karena dia berlangsungnya pada jalur energi aktivasi yang lebih rendah.
sedangkan beta naphtalene sulfonat dia eh, lebih stabil pada temperatur yang lebih tinggi ya. Oke, jadi ini sekilas ya untuk teorinya ya. Ini teori bagaimana kalian akan membentuk mensintesis senyawa alfa naphtalene sulfonat ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan praktikum ke bawah. Nah, jadi ini yang kalian butuhkan ya, alat-alatnya sudah terangkum di job sheet seperti ini. Nah, ini nanti kalian bisa lihat sebenarnya di learning ya. Di learning sudah ada sebenarnya videonya, video praktikumnya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sudah ada video praktikum sulfonasi naphtalene ya yang pernah dibuat. Oke, jadi ini ya, jadi bahan-bahannya ada reaktornya, tentunya reaktor alat gelas Erlenmeyer ya. Soalnya walaupun lebih baiknya kalau menggunakan labu leher 3 misalkan ya, sehingga nanti tidak repot pada saat untuk menambahkan agentnya ya. Ini alat-alatnya ya, tentunya kalian sudah mengenal ya di semester, kalian sekarang semester 2 ya. Semester 2 ya. Di semester 1 kalian sudah menggunakan alat-alat ini, jadi kalian tentunya sudah tahu ya fungsinya ya semuanya. Halo? Sudah, Pak. Ya. Oke, tentunya fungsinya masing-masing alat ini kalian sudah mengetahui ya. Jadi kurang lebih ini yang digunakan. Nanti akan dilihat lagi ya berdasarkan videonya. Kemudian bahannya ke bawah. Nah, bahannya tentunya menggunakan naphtalene ya. Naphtalene, ada nanti senyawa naphtalene, kemudian menggunakan H2SO4 pekat. Dan juga pelarutnya adalah pelarut diklorometan, dan juga ada penggunaan etanol untuk pencucian nanti ya. Pencucian dan juga aquades ya. Nanti kalian akan untuk analisis nanti ya. Kalian analisisnya nanti ada secara kuantitatif dan kualitatif juga ada mungkin ya. Coba ke bawah. Itu prosedur kerjanya. Nanti naphtalene kalian akan timbang ini kebutuhannya tergantung ya. Tergantung kalian akan buat produknya berapa ya. Seperti yang telah saya ajarkan waktu di sintesa CL ya. Sintesa CL. Jadi kalian ingin produknya berapa, maka kalian bisa hitung kebutuhan bahannya ya. Kebutuhan bahannya berapa yang kalian butuhkan ya. Nanti kalian akan hitung juga berdasarkan reaksi stoikiometrinya ya. Berapa bahan untuk membuat asam alfa naphtalene sulfonat sekian mol, kalian butuh berapa gram ininya, bahan baku naptalennya ya. Nanti kalian hitung secara stoikiometri ya. Nanti akan dilakukan detailnya akan dijelaskan pada saat pertemuan di lab ya, pada saat praktikum ya. Nanti kalian akan hitung, sudah dijelaskan juga waktu sebelumnya reaksinya, kalian tulis berapa yang dibutuhkan. Jadi bisa jadi bukan 10 gram ya, 10 gram. Ataupun H2SO4-nya bukan 6 mili ya. Jadi ini sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produknya sejumlah tertentu ya. Kemudian pelarutnya diklorometan, nanti yang lainnya bisa menyesuaikan ya. Kemudian temperatur reaksinya 70 derajat Celcius ya. Kalau lebih dari ini nanti dia akan membentuk beta naphtalene sulfonat, sehingga temperaturnya hanya pada 70 derajat Celcius. Kemudian kita tetap mengaduk ya agar tercampur reaksinya ya, agar terjadi kontak antara bahan baku dan agentnya, agar terjadi reaksi, maka membutuhkan pengadukan ya. Kemudian waktu reaksinya 60 menit cukup ya, 60 menit cukup. Kemudian nanti akan menggunakan penangas air ya. Penangas air atau minyak juga bisa ya. Nanti
Nanti bisa dilihat metodenya. Ya, ya, halo. Mana tadi bahan bakunya ini ya? Oke, jadi nanti menggunakan penangas ya, penangas air untuk sebagai media transfer panasnya ya ke reaktornya ya. Kemudian reaktornya Erlenmeyer ya, Erlenmeyer di sini Erlenmeyer ya, di job sini. Walaupun sebaiknya mungkin bisa pakai labu yang karena nanti kalian lihat agak unik nanti ininya. Kalau menggunakan Erlenmeyer ini agak unik nanti pada saat penambahan agentnya ya, kita harus melepas kondensernya lebih dahulu ya. Tapi kalau ada sebenarnya labu yang datar, labu datar tapi leher 3 ya, leher 3 nanti satunya bisa untuk kondenser, satunya bisa satu mulut dari labunya bisa untuk penambahan agentnya ya. Nah itu sebenarnya ya. Jadi sehingga nanti tidak ada yang kebuang ya karena proses tadi ya. Tapi karena keterbatasannya waktu itu mungkin jadi dibuat seperti itu menggunakan Erlenmeyer ya. Kalian bisa bayangkan saja Erlenmeyer yang cuma satu mulut ada kondensernya, nanti pada saat menambahkan agentnya berarti kan harus dibuka kan seperti itu. Nah itu sebenarnya yang kemarin dilakukan, yang sebenarnya dilakukan di sini ya. Walaupun sebaiknya enak ya pakai labu leher 3 ya. Misalkan untuk satunya bisa untuk menambahkan senyawa lain, misalkan seperti agentnya atau menambahkan ada zat tambahannya. Nanti kalian pelajari saja itu teknik percobaan ya. Nanti kalian akan penelitian juga. Oke, nggak usah terlalu dibahas. Jadi ini ya, nanti reaksinya menggunakan penangas air, kemudian nanti dilarutkan dulu ya, naftalenya dilarutkan dulu dalam pelarut di klorometan. Kemudian sambil dilarutkan ini mulai dipanaskan ya. Jadi mulai dipanaskan campurannya sampai ke titik di klorometan ya, sampai ke titik di klorometan ya. Nah, baru kemudian ditambahkan agentnya asam sulfat kat ya. Kalau sudah larut di klorometannya ke bahan bakunya, maka nanti baru ditambahkan, nanti dia larut kemudian nanti dia mendidih karena nanti dikondisikan dulu ya, agar dia sudah mencapai temperatur operasi. Baru kemudian ditambahkan sulfonating agentnya ya, dan kemudian ditunggu reaksinya selama 60 menit ya. Nah kemudian nanti setelah 60 menit ini dia masih akan mengandung pengotor ya. Pengotornya berupa sisa asam ataupun sisa bahan baku yang tidak bereaksi ya. Nah nanti kita bisa murnikan ya, nanti kalian akan lakukan pemurnian untuk pengotor tadi ya. Nanti kalian larutkan produknya ke dalam etanol untuk memurnikan produk dari sisa bahan baku yang tidak bereaksi. Kemudian untuk memurnikan dari sisa asam ya, karena nanti asamnya juga akan dibuat berlebih ya. Kalian bisa dengan melarutkannya ke dalam air panas ya. Baru kemudian produknya disaring, kemudian dicuci lagi dengan aqueous dan etanol untuk mengikat air pencuci ya. Baru kemudian dikeringkan dalam desikator.
Nah, kalau sudah dikeringkan dalam desikator, nanti dia akan terbentuk kristalnya tuh. Kristal atau padatan alfa naftalen sulfonat ya. Lanjut ke bawah. Dan nanti perlu kalian, jadi ada dua tahapan ya. Pertama tahapannya adalah proses reaksi sintesis alfa naftalen sulfonat, kemudian pemurnian ya, pemurnian. Nah, ini langsung ya, berapa gram naftalen dilarutkan ke dalam reaktornya dengan diklorometan, kemudian temperaturnya dikondisikan sampai mencapai kondisi operasinya, temperatur operasi, baru ditambahkan dengan asam sulfat. Nanti akan menghasilkan larutannya kuning jernih ya. Baru kemudian ditambahkan dimurnikan dari sisa zat yang tidak bereaksi ya, dengan ditambahkan etanol. Kemudian didiamkan, baru ditambahkan dengan air mendidih untuk menghilangkan tadi sisa asam ya. Kemudian dicuci lagi dengan aqueous dan etanol. Memang pencuciannya ada berapa kali ya. Pertama dimurnikan dulu, kemudian dicuci, baru disaring. Terakhir disaring, baru dikeringkan dalam desikator sehingga didapat naftalen sulfonat yang murni. Oke, nanti coba dikerjakan ya. Nanti coba dikerjakan di lab. Nah, di sini ada variasi jumlah asam sulfat, tapi mungkin karena waktunya tidak mencukupi, mungkin cuma satu aja ya, satu konsentrasi aja ya, asam sulfatnya satu jumlah aja, jumlahnya satu aja atau molnya satu aja ya, nggak perlu divariasikan. Kemudian suhu operasinya juga nggak perlu divariasikan ya. Nah, satu aja sudah lama, sudah cukup itu, sudah habis ininya waktu praktikumnya ya. Saya pikir tidak perlu divariasikan. Tapi kalau misalkan waktunya mencukupi untuk diulang percobaannya, dicoba lagi, mungkin bisa divariasikan ya. Bisa divariasikan jumlah asam sulfat ataupun bisa divariasikan suhu operasinya ya, nanti untuk mendapatkan perbandingan datanya ya. Oke, tapi nggak perlu divariasikan juga tidak apa-apa ya. Oke, jadi untuk percobaannya, jadi reaktornya seperti ini ya. Oke, nanti sederhana ya, bukan Erlenmeyer. Nah ini yang saya bilang, ini ada penangas ya, ada penangas. Nah ini kalian lihat, dia kan disambung dengan kondenser. Kenapa ada kondenser? Karena dia untuk pendinginan ya, sehingga nanti dia akan pelarut yang menguap, seharusnya menguap ya, pelarutnya di diklorometan. Nanti dia akan kembali didinginkan sehingga kembali ke labunya ya, sehingga kembali ke reaktornya ya, untuk keberlangsungan reaksi. Makanya perlu proses pendinginan, perlu kondenser di situ ya, perlu kondenser ya. Hanya saja kalau konfigurasinya seperti ini, sebenarnya pada saat penambahan, karena kan nggak langsung ditambahkan tuh asam sulfatnya, nggak langsung ditambahkan dicampurkan, misalkan nggak langsung dicampurkan naftalen, kemudian diklorometan, kemudian asam sulfat, tidak seperti itu, tapi dididihkan dulu, dilarutkan dulu sama diklorometan, baru kemudian dididihkan sampai temperatur, sampai larut, kemudian sampai temperaturnya naik ya, baru kemudian ditambahkan asam sulfat pekat ya, kalau sudah mencapai kondisinya. Hanya saja, nah ini kan berarti bagaimana kalian menambahkan asam sulfat pekat kalau seperti ini? Halo? Kira-kira dari mana kalian tambahkan asam sulfat pekat? Agennya. Ini kemarin juga yang diskusikan dengan pembimbingnya yang lain ya, dengan dosen yang lain, termasuk Bu Rintis, memang sebaiknya ya tidak seperti ini ya. Karena kemarin kita sebelumnya kita nggak ini ya, mungkin kekurangannya nggak ada labu layer 3 yang
alasnya datar ya, sehingga bisa dipakai pengaduk di situ ya. Nah, kalau seperti ini nanti kalian akan membuka dulu kan, membuka sedikit kondensernya dari air lumernya. Kemudian kalian tambahkan asam sulfat pekat. Hanya saja apa yang terjadi ya, bisa saja nanti banyak pelarutnya yang hilang, menguap gitu, atau banyak campurannya yang menguap ke atas ya, yang keluar. Sedangkan kalau memakai misalkan labu leher 3 misalkan ya, atau leher 2 ya, leher 3 satunya buat temperatur termometer, satunya buat kondenser, satu mulut lagi buat apa? Buat tadi ditutup, tapi nanti ketika penambahan asam sulfat pekat tinggal dari situ saja. Ini agak riskan kalau seperti ini, kalau seperti ini konfigurasinya ya. Jadi tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kalian tahu ya, kalian tahu bahwa ada yang lebih baik dibandingkan ini. Jika ingin dibandingkan desain seperti ini ya untuk reaktornya ya nantinya. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Nanti seperti ini, nanti tergantung di lab. Kalau ada labu leher 3 yang alasnya datar, nanti kalian bisa dipakai. Tapi kalau tidak ada, ya sudah pakai air lumer seperti ini. Nah, yang di video praktikumnya juga sebenarnya pakai air lumer ya. Dan di situ kalian lihat bagaimana penambahan agent H2SO4 pekatnya ya di situ ya, penambahan agentnya. Nah, untuk analisisnya nanti akan ada analisis titik leleh ya, analisis titik leleh. Analisis titik leleh, analisis titik leleh ini nanti kalian akan bandingkan titik lelehnya produk naftalen yang kalian buat, naftalen sulfonat maksudnya, dengan yang ada di literatur ya. Yang ada di literatur. Kemudian kalian berat kering produknya kalian timbang juga ya, ini kalian timbang, kalian ukur. Kemudian nanti ujungnya apa? Nanti kalian bisa hitung rendemennya berapa ya. Rendemennya, kalian bisa hitung rendemennya sama kayak yang waktu asam sulfat ya. Jadi rendemennya kalian bisa hitung. Jadi kalian harus tahu reaksi stoikiometrinya tadi. Reaksi stoikiometri kalian tahu, sehingga kalian tahu berapa produk alfa naftalen sulfonat yang terbentuk secara stoikiometri, secara teoritis. Kemudian kalian bandingkan dengan percobaan, maka kalian akan dapat rendemennya ya. Nah, ini analisis asam dengan titrasi, makanya OH dan indikator naftalen. Nanti kalian akan bisa lihat ya berapa sisa asam jika ada ya, jika ada sisa asamnya ya. Tapi saya pikir tidak perlu, mungkin nanti hanya akan titik leleh dan hanya ada titik leleh saja nanti ya. Nanti tergantung dilihat nanti kondisinya ya. Oke, jadi seperti itu. Ini sudah lewat dari 30 menit ya. Harusnya udah waktu dari Bu Sinta. Bu Sinta sudah standby ya? Iya, Pak. Ya. Oke, ya. Mungkin sekian, nanti kalian bisa lebih jelasnya pada saat praktikum ya, karena kita luring ya. Kalian pelajari saja dulu video yang ada di e-learning. Ya, sudah bisa akses e-learning semua ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, dilihat saja dulu videonya yang di situ ya. Supportasi naftalen, dipelajari nanti saat praktikum harusnya kalian nanti sudah siap ya. Kalian sudah siap. Nanti mungkin akan ada pretest juga mungkin ya. Tergantung kalau waktunya cukup nanti akan ada pretest atau mungkin cuma pertanyaan lisan aja mungkin ya nanti di awal untuk melihat kesiapan kalian. Oke, mungkin seperti ini untuk briefing modul supervisi naftalen akan dilanjutkan oleh Bu Sinta untuk modul berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta, Iya, Bu Sinta, iya Bu Retno. saya ngasih ini sebentar ya, apa itu aja. Kalau ngambil jurnal yang anak-anak kan nulis laporannya di jurnal, itu nanti bisa diambil nanti siang di lab korosi ya. Halo, Pak Baik, Sabtu. Ibu. Baik. Baik, Bu. Nah, jadi bisa diambil di lab korosi atau saya titipkan ke Bu Ima di bawah.
Terserah kalian, kan nanti harus buat jurnal juga kan kalian nanti untuk praktikum minggu depan. Saya nanti ada di lab kurusi jam 1. Itu ya, itu aja. Oke, terima kasih Bu Sinta. Mangga silahkan dilanjut. Ya, Bu Retno kalau misalnya mau duluan silahkan Bu. dosanya udah. Oh udah, ya udah Bu. Udah di Oh iya, awal. berarti saya terakhir. Oke Bu, Oke, iya. Makasih, mangga silakan. sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya yang terakhir ya untuk memberikan briefing. Modul yang akan saya ampu adalah modul, tunggu sebentar. Saya coba share screen. Modul reaksi esterifikasi untuk mensintesis etil asetat dan metil ester. Oke. Untuk modul ini akan dilakukan secara daring. Mulai dari minggu depan itu kelompok siapa duluan ya? Kelompok 5 sampai kelompok 8, betul ya? Betul, Ibu. Oke. Nah, briefing hari ini sikat aja karena saya akan menjelaskan detailnya mulai minggu depan saja ya, karena daring kan. Kalian nggak akan melakukan di laboratorium. Untuk modul ini sebenarnya yang akan kalian sintesis ini ada 2 produk. Yang pertama adalah etil asetat dan yang kedua adalah metil asetat. Tapi keduanya ini berbeda. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat di bawah sini, kita dari dasar teorinya dahulu ya. Yang pertama adalah reaksi esterifikasi adalah suatu reaksi antara asam karboksilat dengan alkoholnya, yang produknya adalah berupa ester terbuat dari asam asetat seperti terbuat dari asam asetat. Produknya adalah etil ester. Itu mempunyai sifat khas yaitu baunya yang harum. Ini adalah produk yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk materialnya adalah minyak nabati. Minyak nabati ini mengandung asam-asam karboksilat juga. Kemudian direaksikan secara esterifikasi menggunakan alkohol juga, yang tujuannya adalah untuk membentuk biodiesel yang akan mengandung nilai FFA atau free fatty acid yang lebih sedikit. Jadi fungsinya esterifikasi dari proses sintesis yang metil ester dari minyak nabati dengan menggunakan alkohol adalah untuk mengkonversi FFA ini supaya tidak ada lagi di dalam biodiesel produk. Tujuannya adalah biodiesel yang bebas dari FFA. Gitu. Nah, proses reaksi esterifikasi ini adalah reaksi yang reversible. Jadi bisa bolak-balik ya. Tapi reversible-nya sangat lambat. Sehingga reaksi kembalinya itu sebisa mungkin kita tekan supaya produknya kita bisa dapatkan sebanyak-banyaknya. Nah, untuk mempercepat jalannya reaksi, kita bisa lakukan beberapa hal, yaitu dengan cara pengadukan, penambahan katalis, dan pemberian reaktan yang berlebih agar reaksinya cepat bergeser ke kanan. Tapi kalau misalnya di modul ini, ataupun yang kalian lakukan di praktikum, di laboratorium, ini pemberian variasi dari pengadukan atau temperatur dan penambahan katalis ini tidak dilakukan ya, karena pada umumnya tujuan
di laboratorium kalian hanya ingin mengetahui bagaimana sih reaksi yang terjadi dan apabila kalian melakukan suatu percobaan dengan konsentrasi reaktan dan katalis tertentu, berapa yield yang akan didapatkan, seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk penelitian, kalian bisa menambahkan variasi dari hal-hal yang bisa meningkatkan produk ya, seperti yang tadi pengadukan, penambahan katalis, atau temperatur. Secara umum, reaksi esterifikasinya bisa kalian lihat di sini. Asam karboksilat, jika direaksikan dengan alkohol, ini reaksinya bolak-balik reversible, akan menghasilkan ester dan air. Jadi produknya tidak hanya ester ya, tapi juga ada airnya. Yang pada akhirnya, air ini akan kita usahakan untuk dihilangkan sehingga produk ester ini kita akan mendapatkan konsentrasi yang tinggi. Apabila kita menggunakan minyak, berarti reaksinya adalah bukan minyaknya ya, tapi kandungan asam lemak bebas yang berada di dalam minyak yang akan bereaksi dengan metanol dan kemudian akan menghasilkan metil ester. Gitu. Pada akhirnya karena kita produknya apabila reaksi esterifikasi dari minyak itu kita mau mendapatkan biodiesel, berarti metil esternya ini yang akan dibuang. Metil ester dan H2O ini perlu dihilangkan dari produk biodiesel yang kita inginkan. Di sini ada urutan kereaktifan alkohol terhadap esterifikasi, kalian bisa baca. Kemudian lanjut ya. Di sini ya, sesuai hukum aksi massa, untuk memperoleh rendaman ester yang tinggi, kesetimbangan harus bergeser ke pembentukan produk, yaitu ester, dengan cara pereaksinya yang murah ini digunakan secara berlebihan. Kemudian membuang salah satu produk, tentu saja adalah air, biasanya dengan cara distilasi atau absorpsi, menggunakan absorben. Sama seperti proses sintesis dari modulnya sulfonasi, di sini juga menggunakan labu leher 3 dengan peralatan reflux. Di sini ada labu leher 3, kemudian temperatur, kemudian rotornya untuk pengadukan, membantu pengadukan. Dalam labu leher 3 ini kita tambahkan termometer supaya kita tahu reaksi yang terjadi ini berada di suhu berapa. Kemudian ini ada, karena ini dipanaskan, berarti ada larutan yang akan menguap. Nah, tapi kita nggak mau kan larutan itu menguap dan menghilang. Nah, jadi di sini dipasang kondensor supaya tetap berada di dalam wadah pencampuran tersebut, di wadah leher 3. Nanti setelah beberapa waktu reaksi, produk campuran ini akan dipisahkan dari produk yang tidak kita inginkan dengan produk yang kita inginkan. Yang pertama adalah dengan menggunakan corong pisah. Kemudian yang kedua adalah dengan distilasi, alat distilasi ini. Begitu. Kemudian alat yang pendukung, alat pendukungnya ada neraca analitik untuk menimbang ya berat produk ataupun berat raw material yang kalian gunakan. Kemudian viskometer untuk apa? Lalu untuk mengukur viskositas ya. Kemudian yang ketiga adalah refraktometer dan yang keempat adalah pignometer. Sebenarnya ada lagi, yaitu di modul ini kalian akan mengukur titik didih ya kalau nggak salah. Jadi digunakan titik leleh apa titik didih, saya lupa. Nanti dibaca ulang. Untuk bahan-bahan yang diperlukan, di sini untuk 2 proses esterifikasi ya, ada yang pertama etanol, kemudian asam asetat glasial,
asam sulfat pekat, natrium karbonat, kalsium klorida, hidrus, kalsium ini larutan CaCl2, larutan minyak goreng, metanol, dan asam sulfat PA. Ini ada dua diagram alir kerja. Yang pertama adalah untuk pembuatan etil asetat. Reaktan dan katalis akan direflux dengan waktu 30-40 menit dengan temperatur maksimum. Kemungkinan di sini adalah 60 dengan RPM-nya di sini tidak ada ya. Nanti dilihat. Kemudian hasilnya diekstraksi, pelarutnya dihilangkan, kemudian difiltrasi sehingga kita akan mendapatkan produk yang bebas dari reaktannya ya. Distilasi ini fungsinya untuk menghilangkan produk air yang tidak diinginkan sehingga kita mendapatkan produk etil asetat gitu. Kemudian untuk yang kedua, untuk sintesis metil asetat, ini kita menganalisis dulu di minyaknya berapa FFA-nya. Kemudian setelah kita mengetahui analisis awal dari minyaknya, kita akan melakukan proses reaksi esterifikasi dengan menggunakan alat reflux lagi, dicampurkan dengan katalis dan reaktannya selama 60 menit dan suhu 60 derajat. Kemudian produknya ini dipisahkan, dinetralkan, diuapkan, dan dianalisis lagi produknya, yaitu metil asetat. Gitu. Di sini ada pembuatan etil asetat dan pembuatan metil ester. Oke. Meskipun daring, saya minta setiap orang tetap menuliskan jurnalnya di jurnal masing-masing. Kemudian sehari sebelum praktikum daring, tolong dikumpulkan dalam satu G Drive aja. Kemudian kirim link G Drive-nya ke WhatsApp saya aja ya. Begitu. Kemudian nanti dari tabel data pengamatan akan saya berikan data-data contoh gitu supaya kalian bisa menghitung yield dari produk etil asetat dan metil asetatnya. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Karena ini daring jadi agak santai ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Iya, oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa briefing hari ini selesai. Dari saya dikit aja. Tetap ada pretest. Jangan lupa. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Untuk jurnalnya itu tulis tangan atau ketik, Ibu? tulis tangan ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Iya, kemudian apa lagi ya? Oh, di metode kerja, di modul ini untuk sintesis etil asetat dan metil esternya ini kan poin ya. Saya minta di jurnal kalian bentuknya langsung diagram alir seperti ini, tapi langsung ditambahkan dengan jumlah reaktan dan katalis yang digunakan. Gitu. Oke. Mungkin dari saya sebentar aja. Begitu. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, bisa saya tutup.